Penyikapan yang tepat tadi kan, kalau keadaan ini kita anggap sebagai sebuah kesulitan, begitu ya, maka diperintahkan untuk sabar. Sabar itu apa? Kemudian kita buka lagi kan ini supaya jadi nasihat ya. Sabar itu ada pada 3 hal. Sabar itu berusaha bertahan untuk tetap sikoh dalam satu, untuk tetap melaksanakan kewajiban. Yang kedua, untuk tetap tidak jatuh melakukan keharuman atau kemaksiatan. Lalu yang ketiga, ketika tertimpa musibah atau hal-hal yang itu merupakan qada Allah di luar jangkauan manusia, bukan bagian dari ikhtiar manusia, dia meyakininya bahwa itu adalah keputusan terbaik yang diberikan oleh Allah. Dia kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau yang pertama tadi, berusaha sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu artinya begini kan, misalkan bapak tadi kan stres, ibu juga stres. Bapak itu punya kewajiban ma'asyiruhun bil ma'ruf pada para istrinya. Dia wajib untuk menggauli istrinya itu dengan pergaulan yang ma'ruf. Sementara sang istri juga punya kewajiban untuk menjaga qawamah suami, kepemimpinan suami tidak tercederai. Mau dia punya uang, mau dia tidak punya uang, dia adalah raja di rumah itu, kan gitu ya. Pimpin bagi keluarganya. Itu tidak boleh dicederai, tidak boleh. Terus kalau waktu punya uang dia didengar, ditaati kalimat-kalimatnya, perintahnya begitu. Tapi begitu tidak punya uang, kayak gak dianggap kayak sampah, itu jelas salah. Nah, maka kalau kemudian namanya sabar dalam ketaatan, meskipun sulit ya, meskipun habis di PHK, nggak terus kemudian itu menjadi alasan untuk dia mudah memukul istrinya. Berusaha bertahan untuk tetap taat melakukan pergaulan yang ma'ruf pada istrinya. Itu sih sabar jenis pertama, sabar dalam ketaatan. Istrinya juga begitu, tetap mentaati suaminya dalam kebenaran. Itu yang pertama. Sabar jenis yang kedua, berusaha untuk bertahan tidak sampai jatuh pada melakukan maksiat. Jadi dia tidak kemudian akan memukulnya, kemudian akan melakukan kemaksiatan yang lain. Sama, yang istri juga begitu. Digambarkan oleh hadis itu, para istri itu banyak menjadi penghuni neraka karena apa? Bukan karena dia kufur kepada Allah, tapi kufur pada suaminya. Jadi kalau suaminya itu setelah sekian lama dia memberikan banyak hal kebaikan, tapi begitu melakukan satu kesalahan seolah-olah semua kebaikan itu terhapus, dia mengatakan wis gak ono apa ya blas memang awakmu begitu. Kemudian juga di antara yang lain adalah kesulitan dia mengendalikan lisan, apalagi kemudian hari ini ditambah dengan propaganda psikologi yang menyesatkan ya. Misalkan perempuan itu harus mengeluarkan 2000 kalimat per hari ya. Itu kalau kita muslim tanya dulu, betulkah itu sebenarnya propaganda begitu dalam Islam? Tuntunan dalam Islam itu jelas, falyakul khair aw liyasmut. Cuman itu. Jadi kalau kamu beriman maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Berarti mau laki mau perempuan, kalau Anda iman, Anda mampu, Anda diperintahkan untuk ngomong yang baik. Pilihan pertama itu ngomong baik, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Jadi nggak terus iki hakku untuk mengeluarkan 2000 kalimat. Tidak ada itu propaganda begitu dalam Islam, tidak ada. Jadi nggak ramai gitu ya. Dan itu justru kemudian sering memicu begitu ya. Jadi satu sisi suami kemudian lupa bahwa ini ada istri yang dia ambil sebagai amanah dari bapaknya, menggunakan nama Allah sebagai mitsaqun ghalidz, sebuah perjanjian yang besar disaksikan oleh Allah langsung. Yang tadinya dia dibesarkan oleh bapaknya gitu ya, sekarang dia tinggal bersama dalam pengasuhan suaminya. Jadi ini seperti bapaknya gitu ya, menjadi pelindungnya, menjadi gurunya, menjadi kayak, bayangkan kalau kemudian sandaran ini tiba-tiba menjadi orang yang tidak bisa diharapkan karena keburukan akhlaknya, karena perlakuan buruknya. Bagaimana dia mau lari kemana? Dia sudah diambil dari bapaknya. Itu kan para suami harus menyadari itu. Dia udah ambil dengan atas nama Allah, maka dia harus sadari itu. Nah, istri juga begitu. Kemarin dia mau menerima pernikahan yang dilakukan oleh suaminya itu dengan kesadaran bahwa sang suami itu akan bisa menjadi jalan masuk surganya dia dari pintu manapun kalau sampai dia mendapatkan keridhaannya, kan begitu kan? Jadi kemudian sama-sama menyadari, sama-sama melonggarkan hati, sama-sama berusaha sabar dalam melakukan ketaatan, sabar untuk bertahan tidak melakukan maksiat.
Jangan sampai lisan yang istri menyakiti suami, nantang-nantang kan, namanya suami dituantang-tantang ya, dia nggak bisa ngeladenin secara lisan, tangannya yang turun, sama-sama salah begitu, sama-sama salah. Maka bersabarlah, situasi berat begini ini, Tetap bersabar. sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak maksiat. Dan kalau untuk terkait dengan hal-hal yang itu di luar jangkauan kita, yakini bahwa itu adalah keputusan atau kodok terbaik yang Allah berikan pada kita. Tapi mungkin kita belum bisa lihat mana baiknya. Yakini saja dulu. Bukan salahnya siapa-siapa. Jadi gak usah nyalakan. Gara-gara apa ini? Nyari orang disalahkan. Nggak usah. Kalau memang itu di luar bagian dari ikhtiar kita, gitu ya. Yakini berarti Allah punya skenario terbaik yang disiapkan untuk kita.